Sahabatku, memiliki passion berbeda dengan memiliki pekerjaan. Pekerjaan adalah untuk pemenuhan nilai-nilai manusia dan kebutuhan hidup. Sementara passion adalah pemenuhan jati diri, tugas manusia di atas planet bumi yang harus ditemukan, dan dijalankan untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Oleh karena passion adalah panggilan kepada tugas awal, maka passion tiap manusia bersifat unik dan apa adanya. Kebanyakan kita salah mengartikan passion sebagai cita-cita. Sebenarnya bukan, cita-cita adalah impian yang belum berwujud, sementara passion itu bukan impian, passion itu adalah sesuatu yang nyata, yang memang sudah melekat di dalam tiap diri manusia. Hanya saja bagi sebagian kita, passion itu belum ditemukan, tapi meski belum ditemukan, passion adalah nyata keberadaannya dan bukan impian. Sebenarnya, tugas orang tua lah untuk membantu menemukan passion anaknya. Tapi kebanyakan orang tua membesarkan, dan mendidik anak-anaknya dengan penilaian ego mereka sepihak. Akhirnya, sang anak tumbuh tanpa mengenal apa passion mereka. Kebanyakan orang tua, berpikir mereka yang paling mengetahui kebaikan yang terbaik untuk anaknya, tanpa mempedulikan hasrat si anak itu sendiri. Apabila sekarang kita adalah orang tua, maka pastikan anak-anak kita hidup dengan passionnya sendiri, dan bukan hidup dengan ego pengendalian kita sebagai orang tua. Setiap orang tua pastinya memiliki impian agar anaknya tumbuh sempurna, tapi jangan sampai impian kita terlalu mendikte, sehingga anak kehilangan jati dirinya, apalagi tidak mampu menemukan passion yang sesungguhnya. Passion adalah jati diri yang sudah ada di dalam tiap diri manusia. Jadi, kalau beberapa kita saat ini merasa masih belum memiliki passion, maka bukan berarti kita tidak memilikinya. Ketidaktahuan kita akan passion diri, hanya karena kita belum menemukannya, tugas kitalah sekarang untuk menemukannya. Tidak ada kata terlambat untuk menemukan passion, jadi kalau memang waktunya sekarang, mari kita mulai sekarang. Kami ingin berbagi 3 jurus ampuh untuk menemukan passion, semoga bisa membantu sahabat semua. Silahkan menonton video ini sampai habis untuk mempelajarinya. Jurus super pertama, yaitu mengenal diri. Passion itu adalah tentang mengenal diri sendiri. Kita tidak menanyakan keinginan orang tua, pasangan, sahabat, atau guru untuk menemukannya. Jadi, passion itu murni tentang diri sendiri. Namun sahabatku, seberapa kenalkah kita dengan diri sendiri? Jangan-jangan kita memang belum begitu kenal dengan dirinya sendiri. Karenanya, kalau memang sekarang passion itu belum terlihat, maka cobalah dengan mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Fokuslah sebentar kepada diri Anda untuk mengenal diri Anda sendiri. Percayalah, ada manfaat teramat besar sesaat kita mengenal diri. Mulailah dengan berintrospeksi dan mulai membuat list tentang hal-hal apa yang membuat diri nyaman dan juga membuat diri tidak nyaman, dari mulai aktivitas, sikap, kondisi dan visi misi. Dari proses introspeksi bertahap ini, kita akan kembali ke titik awal, untuk menggali, dan mengais-ngais dengan kaca pembesar, untuk mencari apa yang telah terlewat dari diri, yang membuat diri belum menemukan passionnya. Sahabatku, betapa sering kita memperhatikan yang di luar sementara mengabaikan yang di dalam. Padahal logikanya memang tidak mungkin ada seseorang yang mampu memperhatikan diri kita, sebagaimana diri kita memperhatikan dirinya sendiri. Passion akan sulit tertemukan, kalau diri tidak pernah terkenali. Karenanya, kenalilah dirimu untuk passionmu. Setelah mengenal diri sendiri, maka jurus super setelahnya adalah mencoba beraksi. Sahabatku, betul memang setiap kita sudah terlahir dengan passionnya masing-masing. Namun passion itu tetap harus diaksikan. Seperti langkah awal seorang balita yang berproses, begitu juga dengan passion. Untuk menemukan passion, diri harus mau berproses, sementara tidak akan pernah ada proses tanpa aksi. Anggaplah dari perenungan Anda mengenal diri,
Anda mulai memahami kalau Anda sangat nyaman dengan makanan yang sehat dan menyehatkan, jadi sekaranglah saatnya Anda mulai mencoba membuat makanan yang sehat dan menyehatkan itu. Misal lagi hasil dari perenungan, Anda sangat ingin membuat buku, berarti sekarang saatnya Anda menulis. Apapun hasil perenungan Anda dari proses mengenal diri, hasilnya tetap harus diaksikan. Gerakan aksi kita yang berproses, akan menghasilkan passion yang sempurna. Sahabatku, passion bukanlah passion kalau tidak pernah diaksikan, dicoba dan diperjuangkan. Kita adalah makhluk dinamis yang selalu membutuhkan pemenuhan, dan sebuah pemenuhan tidak akan hadir otomatis. Jadi memang Anda harus memiliki kebulatan tekad, dan keberanian untuk mencoba hal yang Anda nyaman untuk menjadi diri Anda sendiri, tanpa memperdulikan penilaian yang lain, selain diri Anda sendiri. Selalu ada sebab untuk akibat, dan salah satu sebab ditemukannya passion adalah aksi. Jadi, apa rencana Anda dengan passion itu? Apa yang akan Anda lakukan dengannya? Dan pernahkah terpikir kenapa passion itu tertemukan? Itulah kenapa kita butuh jurus yang ketiga, yaitu membuat rencana untuk memakmurkan. Sahabatku, passion itu sengaja diinputkan oleh semesta untuk sesuatu yang disebut kemakmuran. Kemakmuran adalah memfungsikan diri untuk kehidupan. Kita memakmurkan kalau kita sudah bisa memerankan setiap aksi kita untuk kehidupan semesta, dan bukan sekedar beraksi untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Memang awalnya kita mencari passion dari dalam diri sendiri, tapi apabila yang dari dalam itu sudah muncul ke permukaan, maka yang muncul bukan untuk keuntungan pribadi tapi keuntungan bersama. Kemakmuran tidak hadir untuk keuntungan pribadi, kelompok atau golongan. Kemakmuran adalah kehidupan untuk kehidupan. Begitulah, seharusnya hidup ini selalu tentang kewajiban apa yang harus kita bagi dan lakukan. Itu karena hidup itu sendiri sudah menjadi hak yang sudah kita terima, dan sekarang tinggal kewajiban kita sajalah yang tinggal kita lakukan. Passion akan mempermudah diri untuk melakukan tugas kewajibannya yang sebenarnya. Itulah kenapa, menemukan passion adalah titik kritis yang harus dilakukan, karena itu adalah kewajiban yang tertunda bagi kehidupan. Memakmurkan itu sama seperti bangunan. Untuk menjadi bangunan yang sempurna, tidak mungkin bangunan itu hanya terdiri dari satu bahan saja, tapi terdiri dari banyak bahan. Begitu juga dengan kehidupan, kita memang harus berbeda untuk sebuah keharmonisan, dan inilah fungsi Zat Maha menganugerahi passion di dalam tiap buatannya. Bukankah ini sangat mulia? Seharusnya kita menyadari lebih awal kalau diri ini adalah bagian dari kesatuan semesta untuk saling berperan secara sukarela berdasarkan passion, tanpa paksaan dan penuh dengan kebahagiaan. Tips terakhir dari kami, cobalah memikirkan apa yang akan kita beri, bukan apa yang akan kita terima. Dalam semesta ini, setiap pemberian selalu dibarengi dengan penerimaan. Dari passion, manusia akan berperan dengan keahlian dan panggilan jiwanya, untuk saling memakmurkan, saling melengkapi dan saling bahu-membahu. Tidak ada saling bersaing, saling merendahkan apalagi saling berlomba untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Akhir kata, mari kita menemukan passion dan hidup bersama amanah yang diberikannya. Salam semesta.